Shalom saudara yang kekasih, mari kita dengarkan video berikut ini, lalu kita akan uji apakah perkataannya ini sesuai dengan Alkitab atau tidak. Mari kita ikuti videonya. Tuhan memerintahkan umatnya untuk tidak makan daging babi dalam perjanjian lama. Tetapi kita juga perlu mengingat hal ini. Umat Kristus tidak lagi hidup di bawah aturan-aturan tertulis hukum Taurat, khususnya soal makanan dan minuman. Umat Kristiani percaya bahwa ada 3 jenis hukum dalam Taurat, yaitu hukum moral, hukum seremonial atau hukum upacara, dan hukum perdata. Hukum seremonial atau hukum upacara adalah hukum yang mengatur seluruh ritual, upacara, dan praktik keagamaan umat Israel. Aturan tentang binatang haram dan tidak haram, hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Semua itu adalah aturan dalam hukum upacara atau seremonial. Hukum seremonial tidak pernah dimaksudkan untuk ditegakkan selamanya. Nah, saudara yang kekasih, ibu ini mengatakan bahwa aturan tentang binatang haram dan tidak haram atau hewan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan adalah bagian dari hukum seremonial atau hukum upacara. Nah, mari kita uji pernyataan dari ibu ini. Saudara, peraturan tentang makanan haram atau binatang haram dan halal, salah satunya dalam Alkitab itu ditemukan di Imamat pasal 11. Dan di sana Allah dengan sangat jelas justru memberi nama binatang mana yang tidak boleh dimakan dan binatang mana yang boleh dimakan, mana yang haram dan mana yang halal. Nah, peraturan-peraturan ini saudara, bukanlah, sekali lagi saya katakan, bukanlah bagian dari hukum seremonial. Nah, mengapa hukum seremonial disebut hukum seremonial atau upacara? Ini hanyalah bersifat upacara atau lambang atau seremonial yang semuanya melambangkan Yesus. Itulah yang kita temukan di Kolose 2 ayat 16 dan 17. Tetapi dengarkan saudara, peraturan makanan haram dan halal bukanlah hukum seremonial. Karena hukum seremonial, peraturan-peraturan tentang makanan yang akan digunakan dalam setiap upacara-upacara orang Yahudi tidak pernah atau tidak menggunakan binatang haram. Semuanya halal. Dan semua binatang yang dipersembahkan itu bersifat lambang, bersifat simbol yang wujudnya adalah Yesus Kristus. Kita dapatkan di sana ada domba, dan domba ini adalah lambang Yesus Kristus. Dan ada simbol-simbol yang lain, tetapi binatang haram dan halal bukanlah bagian dari hukum seremonial. Karena hukum seremonial tidak melibatkan binatang haram. Semua kurban-kurban yang dipersembahkan kepada Allah dalam setiap perayaan upacara seremonial orang Yahudi tidak menggunakan binatang haram. Jadi dengan demikian perkataan dari account ini yang mungkin nama ibu ini adalah Ibu Tanti Hutapea bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jadi saudara harus menguji setiap pernyataan yang keluar dari mulut orang. Nah, sebagai penutup, saya ingin membaca ayat yang terdapat di Yeskiel pasal 22 ayat 26 yang bunyinya seperti ini. Saudara mesti dengar dan catat ayat ini baik-baik. Ayat itu bunyinya begini, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka, siapa ini mereka ini? Para imam-imam. Siapa ini imam-imam ini zaman sekarang? Ini adalah para pemuka-pemuka agama, para pendeta-pendeta. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Ini perkataan Tuhan sendiri.
Nah, orang-orang ini termasuk mungkin Ibu Tanti Hutapea ini hanyalah mungkin ya, kalau dia bukan pendeta, dia mungkin meneruskan apa yang pendetanya ajarkan. Saudara yang kekasih, penyesatan yang banyak terjadi sekarang itu adalah datang dari pendeta. Saya juga pendeta. Jadi apa yang saya katakan ini juga saudara harus uji. Uji dari Alkitab. Lalu saudara buat perbandingan. Mana yang benar. Tapi sekali lagi, kembali ke pernyataan tadi. Katanya bahwa hukum haram halal, binatang haram dan halal adalah bagian dari upacara seremonial. Itu tidaklah benar, karena upacara seremonial tidak melibatkan binatang haram. Kalau begitu saudara yang kekasih, hukum kesehatan yang mengatur mana makanan yang halal dan yang haram tetap berlaku sampai hari ini. Karena Allah tidak berubah. Allah datang ke dunia ini merubah status saudara dari orang yang layak mati kekal karena dosa kita. Status kita dimerdekakan, dirubah menjadi orang merdeka, dirubah menjadi orang yang memiliki harapan hidup kekal. Karena Yesus datang tidak mengurus masalah binatang, status binatang tetap sama. Zaman perjanjian lama haram, dia masih tetap haram di zaman perjanjian baru. Demikian juga dengan halal, masih tetap halal di zaman perjanjian baru. Lagi pula saudara tidak akan mati kalau tidak makan daging babi. Saudara masih punya banyak pilihan yang lain daripada melangkahi firman Allah sendiri. Nah, saudara baca sendiri Yesaya 66 ayat 17. Itu juga mulut Tuhan, bukan mulut pendeta Ramkeni. Nah, saudara sendiri yang pilih, ikut apa kata mulut Tuhan atau mulut para pendeta-pendeta. Saya sebagai pendeta mau menyatakan apa yang Tuhan katakan, bukan yang saya katakan. Tuhan kiranya memberkati saudara.